Masih seru malam hari ini membahas terkait dengan LPDP untuk siapa, kemudian pembenahan terkait dengan sistem rekrutmen bagi para beasiswa peraih atau penerima beasiswa LPDP ini. Yang kemudian menjadi pertanyaan tadi Pak Larso, ini ketika alumni pulang jangan sampai mereka tidak mendapatkan ekosistem atau pekerjaan yang kemudian tidak sesuai dengan bidang mereka. Apa yang kemudian menjadi tolak ukur juga tadi masukan dari Ibu Hetifah? Kalau Bu Hetifah, saya pikir 2026 ini seperti sudah diketahui umum ya sebenarnya. LPDP fokus, intinya adalah sebenarnya menjawab Mas Indra, ini impact ya, impact driven. Ini memang dari 2 tahun lalu kita ukur ya ROSI ya, return on scholarship investment. Itu angkanya 5,39. Artinya setiap rupiah itu menghasilkan 5,39 dan tentunya makin lama makin tinggi karena itu kan tahunnya makin panjang. Kalau kita lihat impact-nya tentunya 40% Mas Jaya alumni LPDP itu bergerak di bidang pendidikan, entah guru, dosen atau peneliti. Dan saya pikir it's very important, ini sangat penting kan, karena pendidikan sana. Nah PNS tentunya ada porsinya ya 24%. Sisanya itu sektor real, termasuk di dalamnya entrepreneur. Ya entrepreneur itu antara 5 dan 8% tergantung dari bagaimana kita melakukan survei. Nah kalau dari sisi sebaran Mas Jaya, kami ingin sampaikan juga seluruh kita punya 2 tahun lalu 96 kota kabupaten afirmasi. Tahun lalu kita tambah menjadi 127 kota kabupaten. Dan saya yakinkan seluruh kota kabupaten 127 itu ada award di LPDP-nya. Ya, bahkan yang paling baru itu karena pemekaran itu ya, ada 1, ada 2 gitu. Kita yakin dan kita akan terus dorong. Jadi kita juga penyebaran SDM juga terus muncul. Nah yang lain tadi Mbak Hetifah menyampaikan joint research, ekosistem segala macam. Kolaborasi antara Dikti-Saintek, LPDP, Dikdasmen, dan Kemenak itu terjadi di tahun 2025 yang hasilnya adalah program 2026. Jadi seluruh beasiswa yang memakai dana LPDP sekarang itu dalam satu platform yang dikelola oleh LPDP sehingga terintegrasi walaupun programnya dijalankan oleh kementerian bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak akan ada program-program yang duplikasi lagi. Jadi semua fokus untuk mendorong tentunya Dikdasmen arahnya untuk anak-anak berprestasi itu ada salurannya. Kemudian dari sekolah unggulan Garuda juga ada salurannya untuk S1. Yang S2, S3 tentunya ada di LPDP yang kita arahkan untuk industri. Nah dengan integrasinya ini Mbak Hetifah, kita sudah mencanangkan 2026 ini akan ada program nanti lab to lab antara PT di dalam negeri dan luar negeri, termasuk profesor dalam negeri dan luar negeri punya kerjasama, profesornya bisa menunjuk 3-5 mahasiswa S3 untuk ikut riset. Tentunya risetnya adalah riset yang dibutuhkan oleh bangsa. Jadi bukan riset seperti kita tesis, disertasi yang dibutuhkan bangsa. Tentunya dananya lebih besar karena dari dana penelitian, dari dana beasiswa tentunya hanya membayar tuition dan living allowance ya, bukan riset lagi. Ini terus dikembangkan Mbak Hetifah dan kami juga mendorong ini satu lagi ingin saya sampaikan dalam kesempatan baik ini. LPDP itu sebesar dana 180 triliun. Itu setiap tahun yang dana beasiswa mungkin sekitar 10 triliun. Ya, 9 triliun itu terpakai untuk ongoing. Anak-anak yang sudah kita sekolahkan 2-3 tahun setahun lalu itu yang 1 triliun adalah untuk merekrut yang baru. Nah tentunya tahun lalu kita merekrut 4.000 orang. Pendaftarnya berapa? 78.000. Nah sebenarnya angka 180 triliun it's big, tapi tetap small untuk ukuran Indonesia. Maka LPDP secara cerdas harus terus mencari cara dengan co-funding dengan pihak-pihak luar negeri. Jadi kita bayar kalau kerjasama dengan Cina, kita hanya bayar 1/3. Ya 2/3 dibayar oleh mereka. Dengan Prancis, dengan Australia, kita 50-50. Ini dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan. Dengan Malaysia, Vietnam, Thailand, mohon maaf nih, SDM kita 1/5-nya mereka per kapita. 1/5-nya? Untuk lulusan S2 dan S3. Dan kita gaspol seluruh dana untuk dana abadi pendidikan terkait dengan beasiswa kita manfaatkan full. Ini yang kemudian menjadi PR, masih menjadi PR dari LPDP. Yang PR-nya adalah tadi. Salah satunya. Yang PR-nya tadi itu loh, talent terkait dengan talent cropping tadi. Panennya ini ke industri, dan paradigma kita juga harus diubah. Kalau sudah ini investasi, kita bicara kebutuhan itu
ujungnya mereka nggak harus pulang loh. Mereka bisa ditempatkan justru di negara-negara untuk kepentingan bangsa. Iya, Mereka tinggalnya boleh di Inggris, boleh di manapun kan gitu. Tapi mereka Saya jawab dikit aja tanpa waktu. Singkat saja. Sejak 2 tahun lalu, LPDP mengizinkan mereka untuk memohon ke LPDP kalau mau extend setelah lulus. Up to 2 years. Nah tentunya akan bisa diperpanjang based pada kebutuhan tadi. Jadi kalau kita punya grand design yang artinya 5 tahun harus di sana, tentunya kita akan menyesuaikan itu. Asalkan itu disampaikan secara jelas oleh PDP, bukan seperti suami dari DS ini yang kemudian ini ada bedanya nih, nation driven. Pak Dwi Larso, kalau pengalaman saya dulu dengan teman-teman angkatan saya yang dari Vietnam, dari Taiwan, itu bahkan negaranya sudah nego ke perusahaan yang di Amerika. Jadi saya akan anak ini akan saya sekolahkan, tapi nanti harus Anda terima di perusahaan Anda bekerja dan dengan catatan kita akan bisnis terus kan begitu. Kita akan sudah ada perusahaan di Cina seperti itu. Kita sedang negosiasi dengan Amerika nih. Tinggal negara-negara lain. Ya, mumpung momennya kemarin kan sudah pas tuh ya antara Pak Prabowo dengan Trump. Bu Tiva, tanggapan Anda? Saya lihat bagus ya kalau begitu LPDP itu memang harus ditegaskan nggak boleh berdiri sendiri. Jadi LPDP ini bagian dari apa ya tadi manpower planning nasional. Ada juga education planning nasional. Nah, LPDP ini sebagai instrumen pembiayaan yang menjembatani, gitu. Jadi kita harus tahu sebetulnya kebutuhan sumber daya manusia kita yang strategis ke depan tuh untuk apa aja, berapa banyak dokter spesialis, berapa banyak insinyur untuk IKN, berapa banyak ahli IT untuk satu industri. Itu yang belum terpetakan ya Bu Tiva? Iya, sekarang berarti sudah mulai terpetakan oleh LPDP ya. Kalau begitu bagus ya kalau memang begitu. Jadi ketika kita juga nanti menyeleksi, tentu saja sudah ada gambaran bidang-bidang studi apa yang memang diprioritaskan. 2026 sudah mulai itu. Nah itu pas lah kalau begitu ya di 2026. Intinya kalau yang disampaikan Bu Tiva, kita harus taat konstitusi. Taat konstitusi. Pasal 31 ayat 3 itu bunyinya pemerintah itu mengupayakan satu sistem pendidikan nasional. Kita ini sekarang macam-macam, ya kan? Buktinya LPDP mitranya Komisi 11, ya kan? Komisi 10 juga salah satunya. Yang bikin Sisdiknas. Nanti di Kemenak di Komisi 8, kan gitu. Jadi itu aja udah kita lihat nggak satu sistem kan, belum lagi pemerintah daerah, itu nggak saling terkoneksi. Nah itu yang mudah-mudahan sih kami dengan Bu Tiva di Komisi 10 dalam menyusun revisi Undang-Undang Sisdiknas bisa terbentuk yang satu Tapi sistem. ya saya tuh optimis loh, karena LPDP ini salah satu pembiayaan pendidikan yang sangat progresif ya. Kalau saya pikir-pikir gitu ya, kan coba bandingkan deh. Harus mungkin optimis, dibandingkan Bu. negara lain ya. Malaysia iri sama Dan dalam pembiayaan pun gitu ya. Saya juga kan dari dulu tuh bayangkan loh tahun 2026 ini aja Bang Indra, 25 triliun tambahan yang kita berikan untuk LPDP tahun 2026. Akhir 2026. Oh 2000 ya. Jadi untuk 2026 ini tambahannya 25 triliun. Jadi sebenarnya komitmen kita untuk membuat LPDP ini menjadi institusi yang kuat itu sudah sangat terbukti. Nah sekarang tinggal bagaimana memastikan LPDP ini kredibel. Jadi sekarang kalau ada satu kasus seperti yang terjadi baru-baru ini, jangan sampai membuat kita meragukan pentingnya pembiayaan pendidikan LPDP ini. Tapi tadi kita juga udah bisa mendiskusikan lah ya apa yang kita harapkan dari LPDP ke depan, dan saya yakin LPDP juga sangat terbuka pada masukan publik. Baik, saya langsung ke Mbak Rina sebagai alumni begitu. Kemudian banyak ramai di media sosial juga berkomentar ini terkait dengan bagaimana kemudian kita lihat dari seleksi atau interview dari aspek mungkin kebangsaan begitu, nasionalisme yang harusnya kemudian masukan daripada netizen untuk lebih diperketat lagi. Sebetulnya seperti apa sih kalau terkait dengan nasionalisme kebangsaan ataupun juga nilai-nilai lain terkait dengan nilai-nilai kebangsaan ketika seleksi itu? Karena dulu kan saya tahun pertama, tahun 2013, jadi saat itu kami tuh dari mulai tes interview, wawancara, sampai kemudian persiapan keberangkatan, itu sudah
mengalami mental training untuk wawasan kebangsaan. Berapa lama pada saat itu? 2 minggu untuk persiapan 2 minggu untuk persiapan keberangkatan. Dan itu 3 hari dihabiskan di Halim. Oke. Kami tinggal di Barak, kami ikut semua kegiatannya, kemudian kami juga ke Gunung Salak, ada semacam outbound, kemudian kami juga ada semacam seminar selama kurang lebih 7 hari. Tradisi itu bertahan sampai sekarang? Saat ini enggak, karena ada efisiensi. Oh, oke. Selain itu ada COVID. Iya, saat ini ada COVID. Hanya berapa ini durasinya terkait dengan persiapan untuk keberangkatan? 2 minggu sekarang? kalau sekarang sekitar seminggu. Kalau sekarang hanya seminggu, yang Pak, ya? offline seminggu, kalau online 2 minggu 3 minggu. Tapi sebelum, bahkan ketika kita sudah mendapatkan secara resmi ya beasiswa LPDP dalam bentuk letter of guarantee dan surat kontrak, itu kami juga tanda tangan fakta integritas, Mas. Fakta integritas? Dan itu kami menyatakan apa saja yang harus kami jaga sebagai penerima beasiswa LPDP, apa saja yang harus kami lakukan sebagai representasi bangsa Indonesia di luar negeri. Ya. Nah, kalau misalkan ada isolated cases ya, saya bilang kalau semacam Mbak DS ini tidak kemudian bisa menjadi satu kasus yang mengeneralisir bahwa semua alumni atau mayoritas alumni itu seperti itu. Saya kasih contoh yang real aja, saya dan teman-teman di angkatan sampai tahun 2015, dari 2013, itu kami bahkan tidak punya kewajiban untuk kembali. Tidak ada dalam kontrak 2N+1 itu tidak ada. Tapi pada faktanya kami semua kembali, Mas. Kami semua kembali, semua berkontribusi dengan cara masing-masing. Ada yang bekerja kemudian di universitas, ada yang kemudian bikin startup, ada yang kemudian bikin usaha yang mempekerjakan ribuan karyawan. Kemudian ada juga yang kemudian melanjutkan risetnya. Banyak sekali lah. Ada yang bekerja di institusi dan organisasi internasional. Itu kami bahkan tidak ada kewajiban. Tanpa ada tulisan tertulis gitu ya, kami harus kembali. Jadi untuk nasionalisme ini memang tergantung individu. Tergantung individu. Dan saya mau menyoroti juga bahwa mungkin untuk selanjutnya memang harus dipastikan bahwa yang mau mendaftar beasiswa LPDP ini adalah warga negara Indonesia yang benar-benar nasionalis, bukan oportunis. Karena kan memang ya... Tapi caranya seperti apa? Seperti itu artinya. Ini masukan untuk LPDP juga artinya. Dari Mbak Rina sendiri caranya seperti apa untuk kemudian mendeteksi yang nasionalis benar mungkin nasionalis? Semacam ada tes wawasan kebangsaan, dan kita kan juga bisa dari esai, walaupun nanti mungkin deteksinya karena sudah ada AI juga harus lebih diperketat dengan manusia ya, bukan dengan AI generated review atau semacamnya gitu. Tapi saya cukup optimis karena kalau misalkan kita ambil persentasenya antara yang nasionalis dan yang tidak, saya cukup yakin yang mayoritas itu yang nasionalis, Mas. Gitu. Anda yakin mayoritas yang nasionalis yakin, ya? Sangat yakin. Meskipun tawaran sangat luar biasa di luar sana. Jadi itu justru harus jadi catatan. Kalau misalkan yang diinginkan atau yang diharapkan dari LPDP kemudian mendapatkan pendidikan tinggi dan mendapatkan gaji yang tinggi, kerja di luar negeri, kan sebenarnya bukan hanya terkait tersedia atau tidaknya lapangan kerja atau tersedia atau tidaknya kesempatan bekerja di Indonesia. Motivasi manusia itu kan beda-beda. Ada yang kemudian setelah tinggal di sana tergiur dengan gaji di sana tinggi, tapi tidak mempertimbangkan faktor biaya hidup di sana juga ikut tinggi gitu kan, pajak di sana juga lebih tinggi. Nah itu yang harus kemudian diawasi juga. Jadi jangan sampai di tengah jalan sebelumnya sudah oke, kita nasionalis, sampai sana tergiur, wah ternyata gajinya gede juga gitu. Tapi ini kan kasusnya nggak banyak gitu. Baik, saya langsung ke Pak Dwi Larso. Pak Dwi, artinya ini kan masukan juga begitu ketika tadi durasi persiapan untuk keberangkatan ternyata dipotong karena efisiensi, mungkin karena COVID-19 juga. Hanya 1 minggu kalau tidak salah. Artinya apakah kemudian juga ini harus kemudian 2 minggu kah atau mungkin lebih lama lagi atau seperti apa sebetulnya evaluasinya? Kita baru sekali setelah COVID dan kemudian efisiensi ya tahun lalu, kita baru sekali melaksanakan secara offline. Ya, untuk yang kedua ketiga kami memang sedang berpikir dilaksanakan seperti di Barak gitu ya Mbak ya. Kemudian waktunya mungkin tidak hanya seminggu, tapi di yang pertama kita udah mulai masukkan lebih banyak aspek-aspek tentang penguatan kebangsaan ya. Dan tentunya nanti akan kita lihat apakah akan kita longgarkan jadi 2 minggu gitu ya. Anda perlu paham kenapa zaman dia bisa 2 minggu. Kenapa tuh Pak? Kenapa? Karena mahasiswa yang disekolahkan masih sedikit. Sekarang itu 8.000. Kalau dihitung itu kira-kira 40 sampai 45 minggu tuh. Ya, hanya itu kalau zaman dia mungkin 100, sekarang 300 di satu kelas. Itu butuh waktu kira-kira 40. Sehingga mohon maaf nih, ya tentunya nanti kita cari cara bagaimana tetap bisa 2 minggu dengan penekanan. Tapi itu satu titik persiapan keberangkatan. Kan nggak bisa hanya 2 minggu kemudian kebangsaannya dari nol kemudian menjadi merah putih yang ini kan. Proses berikutnya itu juga kita jalankan sekarang. Kita punya program yang namanya Leadership, Enrichment, Attachment, and Development Program. Kita mengawal mereka. Bahkan kalau ada masalah psikologis katakanlah, kita udah siapkan psikologi. Termasuk ada asesmen psikologis yang mendalam ada ya? Ada, karena kita wawancara selalu ada satu psikolog yang ngikutin ya. Cuman wawancara memang masih online, ya belum offline. Ini kira-kira akan kita lakukan perbaikan. Setelah itu juga sejak 2 tahun lalu
anak yang mau lulus minimal setengah tahun sebelum lulus, itu sudah mulai ditanya, kira-kira kamu mau kemana rencananya? Rencana kamu seperti ini loh. Nah tentunya mereka, mohon maaf nih, kan 25% PNS. Mostly kan akan kembali. Nanti akan ya kan, dosen-dosen pasti kembali. Orang yang dulu kerja biasanya akan lebih mudah mencari kerja. Hanya yang fresh graduate kan. Fresh graduate itu kira-kira 1/4 sampai 30%. Nah itu yang biasanya menjadi tempatnya Mata Garuda, tempat kita untuk menggatukan, yang mencocokkan antara dia dan kebutuhannya apa. Ini yang terus kita pantau setelah lulus, kemudian dia mau kemana, banyak tawaran sebenarnya sih. Dan setiap daerah, mau itu di dalam negeri maupun di luar negeri itu ada lurahnya, Mas. Jadi Mata Garuda ini punya lurah untuk masing-masing wilayah. Misalkan ada masalah, apapun itulah, masalah psikologi, masalah yang lain tuh bisa lapor ke lurah, nanti kemudian akan dibantu oleh lurahnya, entah ke LPDP-nya langsung atau secara kolektif gitu. Masing-masing negara atau masing-masing? Semua daerah ada. Semua daerah ada. Iya, kalau di Indonesia setiap provinsi bahkan ada, iya. Saya tambahkan dikit, karena tadi nyebut Mata Singkat Garuda. saja, Pak. Ya. Mata Garuda itu adalah wadah alumni LPDP, supaya paham. Kalau dulu hanya di dalam negeri, setiap provinsi ada, sekarang bahkan di seluruh benua. Di seluruh dunia benua, ada. salah Ya. satu. Oke, ada mekanisme yang bisa kita lakukan sih untuk jadi Perbaikan rekrutmen atau apa? iya, kalau yang saya katakan kalau dikatakan modelnya itu di training wawasan kebangsaan dari zaman Orde Baru udah penataran P4 juga nggak berhasil kan gitu. Artinya efektif apa dong, Mas? Bentuknya? Satu, segmentasi beasiswa. Segmentasi beasiswa. Iya, jadi betul-betul yang tadi saya katakan, yang Bu Hetifah juga katakan, kita tuh butuh dokter bidang ini, ya kan? Kita butuh bidang ini, kita butuh bidang ini. Terjawab dengan STEM tadi yang sudah diterapkan? Kalau STEM itu kan masih umum. Secara umum. Kita udah ada Ujungnya ke industri loh. inovasi. 8 industri ya, perindustrian. industri. pangan, maritim gitu kan. Satu kan Maritim, segmentasi beasiswanya. Diperjelas lagi secara Ya, rinci. termasuk gini misalnya, orang mau kita kuliahkan, sekolahkan untuk belajar biologi maritim, gitu. Jangan yang mau tinggalnya di Bandung kan gitu. Ya. Ya kan harus di pulau-pulau kecil. Nggak ada di ini pantai kan. ya? Oke. Jadi kan bagian seleksinya udah kelihatan gitu. Kelihatannya. Belajar geotermal, jangan mau tinggal di Jakarta, jangan mau tinggal di Surabaya, nggak ada geotermal di situ. Ya kan? Itu kita bicara segmentasi beasiswanya. Yang kedua tadi, ekosistem penyerapan. Ya. Kalau mereka pulang itu sudah jelas akan berkarya di mana udah disiapkan, nggak mikir kok yang saya mau pindah ini, saya mau... Ada Mata Garuda tadi, salah satu wadahnya begitu? Loh itu kan wadah ini ekosistem penyerapannya. Penyerapannya, jadi ilmunya, tadi loh, ilmunya benar-benar dipakai buat negara ini dan bisa dihitung hasilnya. Jadi misalnya contoh, nggak harus bentuknya finansial ya. Kita ngirim orang untuk jadi dokter yang ahli kan gitu. Pulang, dia tempatkan di satu daerah, ternyata daerah itu angka stuntingnya turun dengan adanya si dokter bekerja di sana. Ini udah kontribusi yang nyata kan. Makanya kalau bicara segmentasi beasiswa di negara-negara lain, programnya itu yang dikasih beasiswa itu selalu bidang-bidang yang bukan bidang-bidang populer. Anak saya S1 beasiswanya kimia, ya kan? Sekarang dia S2-nya beasiswanya inovatif medicine, gitu. Arahnya ke sana. Tapi itu suatu hal yang nggak ngetren gitu loh, karena tadi dibutuhkan di universitasnya dibutuhkan, negara yang memberikan beasiswanya itu membutuhkan itu juga, itu jadi kita return on investment-nya tuh jelas, itu caranya. Oke, baik. Tanggapan singkat saja, Pak. Saya sampaikan tadi 2026 kita sudah fokus ke 8 industri strategis, termasuk industri kreatif ya masuk ke sana. Tapi kan tentunya tantangannya tadi penyerapan kan. Dan Antara nih harus maju nih ya. Nah kami juga mulai melihat. Antara harus bikin perusahaan-perusahaan. Kami cukup dekat dengan Danantara. Karena saya udah 2 kali ke sana dan ketemu dengan para pimpinan di sana. Kami pernah ikut rapat dengan Mind ID Mbak, karena akan membangun di Kalimantan nih 2 smelter ya kan. Nah saya juga tanya kebutuhannya apa. Memang ada kebutuhan S2 S3, tapi yang paling banyak kan pasti S1 vokasi. Tapi kita akan dukung itu. Nah semoga makin banyak nih industri seperti ini yang mau kita gerakan. Kalau langsung kan gitu, jelas gitu. Aku tuh merasa tertarik nih dengan peran dari alumni association ya, kayak Mata Garuda ini jadi bukan sekedar forum silaturahmi kan, berarti dia juga jadi tempat untuk memetakan kompetensi aktual dari setiap alumni di
berbagai daerah kan, jadi secara geografis juga terpetakan, setiap keahlian terpetakan, dan gap-gap kebutuhan juga ketahuan kan. Sekarang kan tiap daerah juga, misalnya di Kalimantan Timur nih lagi bangun IKN kan, kita butuh banyak sekali gitu. Otomatis tidak akan terpenuhi, nggak akan terpenuhi dengan SDM yang existing ada, dan kita butuh gitu informasi itu. Jadi sebenarnya Mata Garuda merupakan salah satu jembatan ya. Untuk Sebelum ke Mbak Rina menanggapi begitu, ini kan berbicara terkait dengan LPDP, tapi juga yang terpenting adalah pengawasan tadi, yang kemudian juga ditekankan oleh Mbak Tiva, Mas Indra juga. Nah, apa yang kemudian juga harus dikuatkan kembali, mengingat terkait dengan kasus yang terjadi? Apakah kemudian juga adakah part-part yang kemudian masih menjadi celah dari para alumni untuk kemudian tidak kembali di Indonesia dan tadi? Ini cocok sekali. Jumlah alumni akan terus meningkat, tapi jumlah awardee atau yang mahasiswa itu mungkin akan segitu-segitu aja kan, tergantung angkanya. Nah, memang peran kesini, peran alumni makin tinggi. Jadi, bahkan kita berpikir bahwa alumni ini harus diberikan penguatan dari sisi sistem organisasi untuk selain melakukan pengawasan juga untuk pemberdayaan dan penyerapan. Dan ini akan terjadi di tahun ini, insya Allah. Ya. Dari sisi alumni sendiri, pengawasan sendiri, Mbak Rina? Kalau dari angkatan kami, dari alumni angkatan pertama, sejak dimulainya Mata Garuda itu memang sudah ada database dan kemudian untuk talent pool ya. Jadi kami setiap angkatan tuh sudah punya datanya, berapa jumlah alumninya dari jurusan apa saja, skillnya apa saja. Yang mungkin ada yang tidak linier, tapi ada juga yang linier. Kebutuhan yang cocok industri di Indonesia itu seperti apa itu sudah ada sih Mas. Jadi memang harapannya itu akan terus dikembangkan karena sekarang jumlah alumni juga semakin banyak gitu ya Pak. Oke, Bu Tiva, pengawasan puluhan ini ribu loh itu. Iya, 34.000. puluhan ribu. Jadi sebenarnya trace ya, harus di trace terus ya, karena kan alumni juga tidak stagnan kan. Dia juga mungkin setelah 1 tahun, 2 tahun dia melakukan apa. Jadi harus dilakukan juga secara periodik dan datanya tuh harus terus terbarukan gitu. Dan termasuk juga kan kalau sudah S2 dia mau S3 gitu ya, atau mau melanjutkan apa. Jadi harus ada memang pemberdayaan yang berkelanjutan juga. Karena ini adalah calon-calon pemimpin di berbagai itu kan bidang kan. Otomatis harus memimpin Indonesia di masa depan. Iya, otomatis loh. Untuk itu. Pemberdayaan berkelanjutan, Mas Indra? Iya, harus. Makanya ini kan kenapa kita pertama nyari yang terbaik. Itu udah pasti. Yang kedua, memang disiapkan untuk memimpin di masa depan. Makanya harus jangan sampai kontribusinya nggak kerasa kan gitu. Makanya harus dimonitor dan diukur terus, sih. kan begitu. Harus dimonitor terus, ditempatkan di mana, regulasi juga harus mendukung. Yang tadi saya katakan, kondisinya di Indonesia mengadakan riset yang benar-benar itu susah dengan aturan Kemenkyu yang sangat ketat dalam penggunaan APBN, benar nggak Pak? Kan gitu. Sangat sulit kan gitu. Sangat sulit. Beda dengan riset yang di luar negeri yang setiap guru besar itu punya kebebasan karena mereka sendiri yang bawa dananya, mereka jadi profesor itu karena mereka bawa anggaran riset. Itu semuanya begitu. Dan tadi problemnya lagi, status di Indonesia itu PNS banyaknya, dan model birokrasinya kita nggak mungkin jadi periset. Tapi PLU punya kelebihan karena kita multi years kan. Kalau riset kan multi years. Ya kalau APBN kan biasanya tahunan. Nah itu karena LPDP ada dana abadi kan. Dana abadi tadi. Oh ya, karena ada abadi ya, jadi fleksibel dia. Saya ingat dulu tuh waktu belum ada LPDP, sebelum LPDP ada itu. Saya pernah kan waktu itu di Komisi 10 juga, itu kalau keluar negeri mengecek kondisi anak-anak yang sekolah itu, mereka setiap bulan Februari seperti ini nih pasti jerit-jerit nih, karena keuangan belum cair kan di awal-awal tahun gitu. Nah makanya ide adanya dana abadi gitu ya, dan sekarang dana abadinya kan bukan cuma untuk pendidikan tapi untuk penelitian. Kemudian juga kebudayaan. Nah ini juga menarik nih untuk kita sebenarnya melihat. Itu pasal 31 ayat 5 tuh. Nah, kembali diingatkan lagi ya. Oke, saya langsung ke Pak Dwi. Artinya ini update terkini yang mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat terkait dengan sanksi teguran yang kemudian tidak mengikuti komitmen dari masa pengabdian dan juga berapa yang kemudian masih harus mengembalikan dana pendidikan ini. Dwi. Enggak, kalau dari LPDP udah clear ya. Nah, tinggal kita rapatkan di BUD dan kemudian sanksi itu akan dideliver. Nah, dan ke depan tentunya banyak perbaikan yang harus kita lakukan ya. Apalagi jumlah alumni makin membesar dan tuntutan makin banyak, dan tadi juga serapan terus kita coba
kolaborasi dengan Danantara, BUMN, Kadin, Apindo, dan sektor lainnya. Oke, sesuai dengan harapan yang sudah dituliskan oleh para narasumber di logo Arah Angin TVRI berupa pesawat kertas ini, LPDP semakin kuat, semakin berdampak, itu dari Bu Etiva, dan juga LPDP harus menyiapkan para pemimpin. Ada kredibel juga di ada situ. kredibel juga ya di sini Kuat, ya. berdampak, dan kredibel itu dari Bu Etiva. Dan juga LPDP harus menyiapkan para pemimpin masa depan yang akan membawa Indonesia yang adil, makmur, dan juga sejahtera. Dari Mas Indra, lalu juga penerima beasiswa LPDP menjadi penggerak kemajuan bangsa dan juga penjaga kedaulatan NKRI. Dari Mbak Rina, tentunya dari Pak Dwi Larso, LPDP tegak dan lurus untuk kemajuan bangsa, suplai SDM unggul, harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga industri bangsa. Kita tunggu kemana arah angin terkait dengan penerimaan beasiswa ini, kita terbangkan kemudian pesawat. Terima kasih Bu Etiva, terima kasih Mas Indra, terima kasih Mbak Rina, Pak Dwi, terima kasih. Kita kawal secara bersama-sama terkait dengan beasiswa ini, karena ini menggunakan uang pajak rakyat, uang kita semua tentunya. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam diskusi ini. Semoga ada pencerahan terkait dengan sistem rekrutmen dan segala sesuatunya. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Jumpa Mas Terima kasih banyak, Bu Etiva.